Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak angkatan 7 dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Hasanuddin dan pengajar praktik Ibu Andi Fitri Heriani, inilah kelompok B2 dari Kota Bone. Ibu Kasmawati, Bapak Irwan, Bapak Alimudin, Ibu Siti Rahma, dan saya sendiri, Umi Rahayu. Bapak Ibu guru yang berbahagia, berbicara budaya lokal atau kearifan lokal di Provinsi Sulawesi Selatan atau dikenal dengan istilah Tanah Bugis berbagai ragamnya, di antaranya Pasang Madeceng, Lipat Sabe, Marakak Bola, Marimpa Salo, Mappa Dendang, Bara Sanji, Mapaan Retema, Tari Padupa, Gandram Bulo, Angaru, dan masih banyak yang lain. Semua kearifan lokal ini dapat membantu kita menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Nah, Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan satu budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bone yang telah kami terapkan di sekolah sebagai proses menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang disebut dengan kegiatan Mapoddo. Mapoddo dalam bahasa Bugis berarti menanam bayam. Mapoddo adalah kegiatan menanam bayam atau menanam sayur-sayuran. Mapoddo. Bapak Ibu guru, konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan program Mapoddo yaitu yang pertama, pendidikan karakter. 2, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, berpihak pada murid atau merdeka belajar. Pendidikan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Kegiatan Mapoddo dikatakan sebagai pendidikan karakter karena implementasinya menanamkan budi pekerti yang sesuai dengan adat dan budaya bangsa atau sosiokultural yang ada di Kabupaten Bone yang meliputi olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, menguatkan semangat, dan olah karya atau tenaga menyehatkan raga. Adapun karakter yang akan dihasilkan dalam kegiatan Mapoddo ini yaitu 1. Disiplin. Dalam kegiatan ini, peserta didik diajarkan disiplin dalam melakukan penyiraman tanaman. Yang kedua, tanggung jawab. Peserta didik diajarkan memiliki rasa tanggung jawab untuk dapat merawat tanamannya dari penanaman hingga panen. Yang ketiga, kerjasama. Dalam kegiatan ini pula menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa gotong royong di antara peserta didik, misalnya dalam membuat bedengan atau mengisi polybag. Yang keempat, mandiri. Mandiri di dalam kegiatan ini dapat dilihat dalam proses kegiatan memberikan pupuk pada tanaman. Dan yang keempat, religius. Dalam karakter religius ini, kegiatan Mapoddo telah membekali peserta didik dengan dimulai dari berdoa dan mengakhiri dengan doa. Bahkan dalam kegiatan Mapoddo ini, peserta didik diajarkan bahwa sebelum melakukan kegiatan diawali dengan penguatan tekad atau niat. Bahkan dalam bahasa Bugisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, utanengo tuo ko malampek sungekmu nadiandre ritau maegai. Amin, amin ya rabbal alamin.
Di sini dapat kita lihat bahwa nilai-nilai luhur kearifan budaya Mapodo selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan karakter, di mana Mapodo membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran Mapodo mengelola sumber daya alam yang berkesinambungan sehingga alam dapat lestari dan dalam proses pembelajarannya mengembangkan kompetensi, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif. Dengan kata lain, Mapodo mengembangkan keterampilan abad 21. Di mana kodrat alam pembelajaran disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal dan lingkungan para peserta didik. Kita ketahui bahwa Mapodo adalah warisan leluhur yang ada di Kabupaten Bone. Yang kedua, kodrat zaman. Penerapan kegiatan program Mapodo sesuai dengan zamannya, di mana kegiatan ini sekarang adalah prioritas utama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Grand School atau sekolah hijau. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus merancang pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Guru kreatif merancang model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang harus mereka ketahui. Dalam pembelajaran Mapodo sangat menyenangkan. Peserta didik melakukannya di lingkungan sekolah atau di luar kelas, dan nuansanya adalah belajar sambil bermain. Yang keempat, pembelajaran berpihak pada murid atau merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak pada murid yaitu guru bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Pembelajaran berpihak pada murid atau merdeka belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertama, meyakinkan peserta didik bahwa mereka mampu. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dengan merangsang mereka untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, menyediakan berbagai aktivitas belajar bagi peserta didik. Yang keempat, menyisipkan belajar bagaimana belajar dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan kesempatan belajar yang lebih banyak dengan umpan balik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Mapodo dalam pembelajaran berpihak pada murid atau merdeka belajar, yaitu kegiatan Mapodo mendukung kebebasan peserta didik atau murid untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencintai lingkungannya dan mengolah hasil pertaniannya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikianlah 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai konteks sosial budaya Mapodo. Dan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai konteks Mapodo yaitu pendidikan karakter, yang dalam bahasa Bugisnya disebut dengan mati nulu atau rajin, ulet, dan tekun. Mapodo dapat diterapkan di sekolah sebagai upaya untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal untuk menebalkan konteks atau kekuatan kodrat peserta didik, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah pemaparan tentang implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya. Saya Umi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bone. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.